Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Hormat saya kepada Ketua JPRMI Sumatera Utara, kepada para pejabat pemerintah Kota Medan, dari pihak kepolisian, Ketua JPRMI Kota Medan, Ustadz Legimin Sukri, Badan Kenaziran Masjid Al-Jihad dan Yayasan Masjid Al-Jihad, serta adik-adik sekalian, saudara-saudara, para peserta atau sekaligus juga para pengurus JPRMI yang tadi baru dilantik. Saya tadi mengatakan kepada Ketua bahwa saya tidak akan ceramah lebih lama, mungkin saya akan berhenti di jam 6 atau jam 18. Jadi saya hanya akan memberikan poin-poin apa yang kira-kira layak saya jadikan semacam pesan bagi JPRMI. Pertama, kita harus bisa memahami bahwa ternyata para pemuda secara khusus, kalau bahasa kita dengan organisasi yang kita baru lantik tadi, para remaja adalah mereka yang telah beranjak dari usia kanak-kanak menuju usia dewasa. Jadi usia yang merupakan jembatan antara anak-anak menuju dewasa. Di usia ini, semua orang punya perhatian serius. Bahkan iblis punya rencana serius untuk tidak dan menghentikan atau tidak akan membenarkan para remaja ini sampai ke usia dewasa menjadi orang dewasa yang dibutuhkan, atau menjadi orang yang sebenarnya bisa berperan banyak dalam kehidupan sehari-hari umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan satu catatan besar untuk kita di balik lembaran sejarah kalau kita mau membukanya, bahwa ternyata perubahan-perubahan penting dalam semua event sejarah kemanusiaan itu selalu menyertakan pemuda atau remaja ini. Pertama, ledakan-ledakan emosional mereka itu masih original. Ketika mereka berbicara tentang kebenaran, mereka berbicara tanpa kepentingan. Itu remaja. Sama seperti seorang anak kecil ketika dia tersenyum, maka senyumnya itu tanpa kepentingan. Ketika hari ini saya tersenyum, maka saya sulit untuk bisa tersenyum setulus saya tersenyum ketika saya bersenyum dengan seorang pejabat ketimbang saya tersenyum kepada seorang pengemis. Saya sudah sangat punya kepentingan kepada siapa senyum ini akan saya berikan dengan tulus, tidak lagi kepada semua orang. Nah, ini catatan yang patut kita pahami. Setan tahu betul bahwa dia sangat menakutkan remaja-remaja yang memiliki militansi yang tinggi kepada agama mereka. Kemarin saya ada menulis satu pernyataan, hati-hati kalian kalau bekerja. Ketika saya membaca, apa itu benar atau tidak, karena saya tidak lihat majalahnya. Tokoh dibalik pembantaian yang dilakukan oleh Buddha di Myanmar terhadap Muslim Rohingya. His face, wajahnya nampil, close up, memakai pakaian keagamaan, dan dia bukan orang biasa, tapi dia tokoh agama di sana. Tapi saya tidak mendengar ada bahasa bahwa Buddha adalah agama yang memiliki ajaran tentang kekerasan. Tidak ada satupun tokoh sebenarnya, atau hanya percikan-percikan dari kegeraman karena sebab ketidakadilan, karena sebab adanya peminggiran luar biasa terhadap Islam atau umat Islam. Tapi kemudian setiap ada satu orang saja yang kita tidak pernah kenal namanya melakukan satu tindakan yang cenderung keras, maka kita sudah rutin mendengar bahwa Islam adalah ajaran yang berpotensi mengajarkan kekerasan. Ini saya sampaikan di awal-awal supaya kalian juga paham
bahwa militansi, jihad, radikal adalah kata-kata yang selalu, mohon maaf saya kepada Bapak dari wakil kepolisian, yang kemudian akan diantisipasi dengan amat sangat jika kita terbiasa mengatakan kata-kata itu. Kita harus memperhalus kata jihad menjadi kata-kata yang lain. Sama seperti kita memperhalus kata pelacur menjadi PSK. Bahkan di Jakarta itu sudah sampai akan diberikan sertifikat bagi para PSK supaya mereka aman melakukan tugas-tugas sehari-hari mereka. Dari balik lembaran sejarah, kita bisa mencatat bahwa Islam adalah sebuah agama bahkan jauh melampaui Islam. Kalau kita bicara dari orang-orang besar dan mereka itu adalah nabi, mereka semuanya adalah orang-orang muda. Nabi Adam alaihissalam ketika tampil pertama sekali berperang dan dijadikan sebagai khalifah, dikabarkan berusia antara 25 atau 33 tahun. Nabi Nuh itu relatif sangat muda usianya. Dia diangkat mengemban amanat dakwah di usia 50 tahun. Dari 9 atau 1000 tahun usianya. Jadi saya bilang 50 tahun relatif muda karena usia dia 1000 tahun. 950 tahun dia habiskan untuk dakwah. Nabi Musa di usia 30 tahunan. Nabi Isa bahkan wafatnya dikabarkan, dalam tanda petik kata wafat itu, di usia 33 tahun. Nabi Muhammad di usia 40, tapi orang barat mengatakan life begin at 40. Hidup itu dimulai ketika Anda berusia 40 sebenarnya. Tapi siapa yang menjadi pengikutnya? Kita menemukan ada Ali yang berusia 7 tahun, ada Zaid bin Harithah yang berusia 10 tahun, ada Umar yang berusia sekitar 27 tahun, ada Utsman yang berusia 26 tahun, ada Abdurrahman bin Auf yang berusia 20 tahunan, ada Salman Al-Farisi, ada macam-macam nama lain yang mayoritas sahabat yang menerima Islam pertama sekali adalah mereka yang berada pada usia hanya di bawah 30 tahun. Catatannya sederhana. Pertama, dan ini pernah saya katakan kepada satu ikatan remaja yang pernah buat acara dan dihadirin oleh, kalau saya tidak khilaf waktu itu, Pangdam Sumatera Utara. Satu Bukit Barisan. Mereka mampu menghadirkan ribuan orang. Dan para pengurusnya cukup dekat waktu itu, yang juga waktu itu saya masih berusia remaja. Dan saya diundang untuk memberi tausiah. Kalimat itu akan saya ulang sekarang hari ini. Kota Medan sedang akan menghadapi event pilkada, dan itu event politik. JPR ini tidak boleh tidak berpolitik, dia harus berpolitik. Tapi jangan jual, atau jangan lakukan, atau jangan buat tindakan rendah dalam berpolitik. Karena politik pemuda Islam adalah politik untuk menghargakan Islam di atas segala-galanya bagi dirinya. Politik dia adalah politik yang bukan pamrih dari manusia. Dia harus mengatakan I am sold out, saya sudah terjual, dan yang membeli adalah pemilik langit dan bumi ini. Jadi mulailah berpolitik dan silakan lakukan manuver-manuver politik di hadapan siapa saja dengan merek I am sold out, saya sudah menjual diri saya kepada Allah. Harga saya adalah surga Allah, tidak yang lain. Rupiah yang Anda berikan itu sangat sederhana bagi saya. Orang yang akan bekerja sama dengan saya haruslah orang-orang yang juga menjual dirinya kepada Allah. Saya selalu mengatakan, jangan pernah khawatir. Kemarin saya ceramah di satu tempat, saya ditanya oleh orang tua, Anda punya pengalaman berpolitik praktis dalam 10 tahun. Coba ceritakan kepada kami apa kesan yang Anda rasakan. Bagaimana Anda bisa memilah politik dengan dakwah? Saya mengatakan bahwa politik tidak boleh dipilah dengan dakwah. Karena politik bahagian dari ajaran Islam. Cuma satu hal yang harus diingat, bahwa untuk memasuki arena politik dibutuhkan sumber daya keimanan yang tidak bisa hanya sekedarnya saja. Kita menemukan lembaran sejarah juga atau orang yang masih berperan yang hanya baru 1-2 hari memasuki event politik mereka kelimpungan. Mereka tidak bisa bertahan sebagai jundullah, tentaranya Allah. Siapa tentaranya Allah? Tentaranya Allah adalah orang yang bersekutu dengan semua orang yang melakukan kebenaran, siapapun mereka dan apapun agama mereka. Kita tidak tertarik untuk mengatakan saya hanya bekerja sama dengan mereka yang Islam. Bukan itu. Jundullah itu orang yang bisa hidup di lapangan ekonomi untuk kemudian menegakkan prinsip ekonomi kemanusiaan di sana.
Dia bisa masuk ke lapangan sosial budaya, tapi dia kemudian menghindarkan dirinya untuk kemudian tidak terjebak kepada budaya hedonis dan sebagainya. Itu harga pertama. Silakan mulai melakukan manuver dan silahkan mengatakan bahwa jangan pernah mengira bahwa kami bisa terbeli. Karena terus terang saya akan menangis kalau saya nanti dengar bahwa JPRMI yang saya ikut memberi tausiah ini adalah JPRMI yang berada menjadi underbow dari sebuah kepentingan politik tertentu, dan mereka menutup diri dari kemudian bicara jauh lebih luas dari sekedar itu. Ini event politik sebentar lagi untuk Kota Medan. Tunjukkan harga kita jauh lebih mahal dari sekedar memberi dukungan kepada satu atau dua orang tertentu. Itu satu. Kedua, memang ini tidak bisa dibangun asal-asalan. Ini harus dibangun dengan kemudian membangun kekuatan tarbiyah yang baik. Tadi saya sudah mendengar bahwa setelah ini kami akan membuka cabang, kami akan membuka ranting, dan kami akan menggerakkan Kota Medan menjadi gelombang di mana semua remaja, di mana semua masjid ada remaja yang bergerak. Saya berdoa kepada Allah bahwa itu akan menjadi satu kekuatan yang akan muncul sebentar lagi, dan itu kekuatan politik yang bisa bicara nanti. Jangan khawatir itu. Allahumma Allah bersama kita. Kenapa? Karena dalam dakwah saya ini yang pertama ya. Kedua, strategi untuk kemudian menjalankan itu, jangan pernah mengira kita saja orang baik. Silakan bekerja sama. JPRMI coba cari apakah gereja punya pemuda, maka itu kawan kalian. Apakah wihara punya pemuda, maka itu kawan kalian. Selama mereka juga menegakkan kebenaran. Karena kebenaran itu bahasanya sama, dia cenderung diterima oleh nurani manusia sejahat apapun. Kenapa seorang pelacur bisa mengatakan bahwa saya bukan tidak mau berhenti Pak, cuma sebab karena saya namanya juga tanggungan saya banyak. Kalau begitu persoalan dia bukan tidak mau berhenti, mungkin masalah tanggungan dan itu masalah ekonomi, atau mungkin masalah tidak pernahnya ada orang datang mengingatkan dia. Saya perlu sampaikan bahwa dulu Fir'aun jauh lebih jahat dari orang jahat di dunia ini. Bahkan kabarnya iblis pun kalau jumpa minta tanda tangan sama dia, karena ngefans betul sama Fir'aun. Segala kejahatan coba sebutkan, maka Fir'aun pernah melakukannya. Tapi jangan lupa bahwa Fir'aun yang kurang ajarnya sudah di overdosis itu, ternyata Allah masih mengirim dua nabi kepadanya. Pesan kepada dua nabi itu adalah izhaba ila Fir'aun fa innahu tagha. Pergi jumpai Fir'aun karena dia sudah melampaui batas. Kalau berhenti di sini, yang kebayang adalah gemuruh, yang kebayang pegang parang, pegang kampak, dan semuanya. Kalau ada pistol, pegang pistol. Tapi tidak, ada lanjutan kalimatnya. Faqula lahu qawlan layyina. Dan bicaralah kepada Fir'aun dengan kalimat yang lembut. La'allahu yatazakkaru aw yakhsha, supaya bisa dia ingat kepadaku atau muncul rasa takutnya. JPRMI kawannya anak PP nanti. Anak PP, pemuda Pancasila. Jangan dipelesetkan jadi pemuda preman, walaupun para preman semua mayoritas. Ya. Langkah pertama, pergi sama ketua JPRMI Sumut. Jumpai Pak Aweng dulu, Bang Aweng. Bang, kami akan bekerja sama dengan PP untuk membuat Medan lebih baik lagi. Artinya apa? Jangan kita biarkan mereka mengelompok di satu sudut sementara kita di sudut lain. Kita harus bersama-sama. Artinya apa? Orang tidak jahat kalau kita kemudian berupaya untuk membangun kebaikan bersamanya, insya Allah. Saya sering mengatakan kalau cuma warung remang-remang jangan main bakar, nggak ada gunanya. Besok tegak lagi. Jadi bagaimana caranya? Anak JPRMI datang ke warung remang-remang, bawa yasin, bawa speaker kuat, yasinan di situ. Gak usah main marah-marahan, tidak perlu. Kalau kemudian warung remang-remangnya di seberang jalan sana, kita di seberang jalan sini, speaker arahkan ke sana. Apa sulitnya? Kalau mereka ribut, kami tidak mengganggu Anda. Sama seperti Anda seharusnya tidak boleh mengganggu kami dong. Kita akan lihat bukti apa kata Allah, ja'al haq wa zahaqal batil. Kalau kebenaran itu berani, maka kebatilan akan takut. Yang terjadi hari ini adalah kebenaran kecut, kebatilan akan merasa gagah di mana-mana.
Ya tidak perlu kita khawatir. Jadi masjid adalah pusat penggodokan untuk memunculkan manusia yang harga dirinya adalah surga. Kalau harga dirinya surga, maka seperti yang dibilang tadi, bukan sekedar persoalan merokok atau tidak merokok, tapi lebih dari sekedar itu, bagaimana hati mereka bisa berada dalam masjid. Kemudian apalagi, silakan silaturahim ke semua orang tua, pergi ke semua wilayah, pergi ke semua tempat. Karena yang pertama harus kita lakukan adalah berdakwah. Saya pernah ngisi pengajian remaja masjid dulu, di masa saya juga masih kesana kemari naik angkot dan datang ke masjid, dijemput pakai kereta atau pakai mobil, terserah, tergantung yang menjemput. Satu hari ada seorang anak muda yang punya kebiasaan mabuk. Setiap mengaji dia selalu hadir. Satu hari dia bilang sama orang yang biasa ngantar, udah, tahu sana, aku yang mau ngantar Ustadz hari ini. Dia sedang oyong posisinya. Kawan-kawannya remaja masjid bilang, udahlah biar kami aja. Udah aku, saya bilang udah nggak apa-apa, biarin aja dia. Ini pengalaman saya ini. Sepanjang jalan dia cerita sama saya, bawa kereta, dalam hati saya istighfar terus, minta kepada Allah supaya dia fokus. Salah satu cerita yang paling saya ingat apa kata dia, sebenarnya Ustaz, awak ini bukannya tak mau baik Ustaz. Pernah aku masuk masjid sholat, begitu sujud ku dengar dari saf ibu-ibu, buang tabiat aku dibilang orang itu Ustaz. Terakhir sejak itu aku tak mau lagi masuk masjid. Tapi ku tengok sejak Ustadz yang ceramah di sini, suka pula aku nengok Ustadz. Saya bilang iyalah, cuma jangan lagi tidak sholat. Nah, itu tugas kita. Ketika kita mengira teman kita atau yang kita dakwahi hanya orang yang masuk masjid, kita salah. Tapi manuver kita di luar masjid harus terasa rasa masjidnya. Bagaimana cara merasakannya? Mungkin nanti ini ada upgrading atau apa, boleh undang saya lagi, saya insya Allah sampaikan di situ. Ceramah hari ini aja dulu. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberi berkah kepada kita. Karena saya bilang tadi 15 ini persis jarum panjang dan jarum pendek berada di arah berlawanan ini. Ya, insya Allah karena waktu kita akan berkemas untuk sholat. Terima kasih atas perhatian kepada saya. Cuma satu saja mengatakan bahwa hargakan dirimu seharga surga. Kalau begitu, insya Allah semua yang kita lakukan akan lempang. Kalau Bang Chandra, saya yakin beliau. Karena saya terkejut juga, rupanya jabatan ketua JPRMI itu masih sama beliau. Kalau begitu lempanglah kalian nanti bekerja. Karena pengusaha besar ini. Kalau urusan duit tinggal minta saya sama beliau nanti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.